Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 217. Setiap kamar di sana tidak ada CCTV untuk kenyamanan pelanggan. Tapi saya yakin peneror itu merekam jelas secara sembunyi-sembunyi kita berempat selama di kamar itu. Kita harus menemukan rekaman itu, Gus. Jika benar peneror itu merekam kita, kenapa dia tidak menunggahnya? Tanya Ikram meremas tangannya. Tujuan dia ingin menghancurkan reputasi kita kan? Seharusnya unggah saja semuanya agar kita tahu apa yang kita lakukan selama ini sana, bukan hanya foto saja. Abang berpikir dia tidak mengunggahnya mungkin karena rekamannya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Hilmi menatap mereka berdua yang memandangnya. Benar, peneror itu hanya mengunggah foto kita berempat yang berada di sofa bersama keempat wanita itu. Masih ada kemungkinan kejadian keji itu tidak terjadi, ujar Ikram meyakinkan hatinya. Semoga saja, saya tidak ingin cerai dengan istri saya. Pernikahan kami belum ada seminggu, saya tidak mau dia pergi dari hidup saya. Hilmi dan Ikram sama-sama menelan ludah. Mereka juga jika kejadian tadi malam beneran terjadi, istri-istri mereka akan pergi membawa anak-anaknya. Saya tidak mau mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Saya tidak peduli tanggapan orang luar tentang saya karena mereka hanya melihat dari satu postingan lalu menjadi orang yang sok tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi, padahal kita sendiri tidak tahu. Kita harus punya rencana untuk menemukan si peneror itu. Dia yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjebak kita, ucap Zayan menyatukan kedua tangannya mulai berpikir. Mereka bisa saja mendatangi klub malam dan mencari keempat wanita yang masuk ke kamar yang mereka tempati, tapi mereka tidak ingat wajah dari wanita itu. Obat perangsang dan entah cairan apalagi yang peneror itu berikan pada mereka, sebab suntikan tersebut membuat mereka lupa apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Walaupun mereka terus berusaha mengingatnya, tapi akhirnya gagal, malahan rasa sakit di kepala yang harus mereka rasakan. Tunggu, saya ingat nomor plat mobil penerornya. Ikram berseru setelah memejamkan kedua matanya. Katakan Ustadz berapa? Kita bisa melacak keberadaannya dengan plat mobilnya. Ikram menyebutkan nomor plat mobilnya. Segera Zayan menghubungi tangan kanannya, menyuruhnya untuk melacak di mana mobil si peneror itu berada. Dapat. Mobil itu berada di sekitar kota ini. Kita harus segera pergi ke sana. Zayan berdiri lalu keluar dari dalam dengan tergesa-gesa. Ikram dan Hilmi pun ikut. Namun sebelum mereka melangkah, Abi Laksa dengan tongkat kayunya untuk memanggil dari pintu kamarnya yang terbuka. Hilmi, Ikram, apa yang sebenarnya terjadi? Kalian baik-baik saja kan? Mereka berdua seketika mendekat lalu membantu abinya untuk duduk di sofa. Ikram mengode abangnya untuk tidak jujur sebab jantung Abi lemah. Mendengar apa yang menimpa mereka pasti akan membuat abinya drop. Apalagi di sosial media keluarga. Dengan marga Al-Husain telah jelek di mata publik. Mereka akan berusaha memperbaiki semuanya apapun caranya. Tidak ada Abi, kami hanya mempunyai sedikit masalah tapi kami akan menyelesaikan secepatnya, jawab Hilmi terpaksa tidak jujur. Abi Laksa mengangguk pelan, lalu mengelus kepala kedua putranya. Abi tidak akan ikut campur sebab Abi percaya kalian. Semoga masalahnya cepat selesai. Ingat apapun yang terjadi Allah selalu bersama kalian. Jangan pernah pudarkan keimanan dalam hati kalian apapun yang terjadi. Mereka berdua mengangguk lalu pergi dari Datem. Sesaat sebelum pergi Hilmi memberikan senyuman tipis pada istrinya yang terlihat celah pintu kamar yang tengah mengintipnya. Kang Abdul tetap di sini untuk membersihkan foto kita yang telah tersebar di sosial media, perintah Ikram setelah berada di luar dalam. Sebaiknya kita atur strategi.
Saya dan bawahan saya akan pergi menemukan mobil si peneror itu, lalu membawanya ke pihak berwajib. Ustadz Ikram dan Gus Hilmi bisa pergi ke klub malam Amora untuk mencari keempat wanita itu. Wanita itu harus ditemukan sebagai saksi. Cari bartender bernama Morgan, katakan nama saya, dia akan membantu kalian menemukan keempat wanita itu. Hilmi dan Ikram mengangguk, mereka masuk ke dalam mobil putih yang dikendarai oleh Ikram sendiri. Kita harus saling berkomunikasi. Pakai ini, jika terjadi sesuatu kita bisa saling membantu. Zayan memberikan sebuah earphone yang terhubung dengan miliknya yang kini dia pasangkan di telinga kirinya pada Hilmi. Kalian bertiga hati-hati, ujar Kang Abdul. Saya akan menghapus bersih semua foto yang diunggah oleh oknum tidak bertanggung jawab. Zayan pergi dengan mobilnya bersama dengan bawahan yang selalu ada untuknya. Dia juga menghubungi orang-orang yang dia percayakan untuk ikut juga. Begitu juga dengan Ikram dan Hilmi yang melajukan mobilnya berlawanan arah. Ikram harus melewati rumahnya. Di halaman rumahnya terlihat ada Omar dan Unaya yang bermain dengan kedua anaknya dengan pagar yang tertutup. Istrinya hanya diam melihat mereka, seperti tengah melamun. Sayang, tunggu mas akan menemukan jawabannya. Apapun itu tolong jangan tinggalkan mas. Sesampainya di tempat tujuan, yaitu sebuah kafe kecil, kedua pria yang memakai jubah hitam itu keluar dari dalam mobil. Mungkin orang hanya melihat ini adalah kafe biasa, tapi sebenarnya jika kita masuk ada sebuah pintu lain yang di dalamnya terdapat sebuah klub malam yang begitu luas, bahkan bisa disebut klub malam mewah yang sudah berdiri 20 tahun. Selama itu polisi tidak pernah tahu jika di kafe ini ada tempat bebas melakukan apapun. Kita masuk bang. Ikram terlebih dahulu melangkah. Dia masuk ke kafe kecil itu dan ada barista yang tengah meracik kopi. Ada yang bisa Eike bantu? Tanya pria gemulai itu, dilihat dia sepertinya boti, bahkan dia memakai make up. Kami berdua ingin masuk ke dalam pintu itu. Barista itu menatap arah telunjuk Ikram lalu terkekeh anggun. Klub malamnya tutup di jam sekarang sis. Buka jam 8 malam sampai pagi. Tunggu, wajah tampan kalian begitu familiar. Ah iya, kalian yang tadi pagi buru-buru pergi dari tempat ini kan? Ikram tidak menanggapi perkataan lelaki itu. Kami berdua cari bartender bernama Morgan. Untuk apa cari gue? Tanya seseorang yang baru saja keluar dari pintu dapur, memakan roti bakar dengan lahap. Hilmi mendekati pria itu. Sedangkan Ikram duduk di kursi sambil menjatuhkan tangannya di atas bar, menatap lelaki gemulai itu sekilas. Barista yang orang-orang kenali bernama Cinta itu salah tingkah. Dia berdehem lalu memberikan kopi latte yang dia buat dengan bentuk hati di atasnya. Ikram meminumnya sebab dia sedang frustasi. Memang setiap frustasi dia selalu melampiaskan dengan meminum kopi yang tidak dia sukai. Kamu kenal dekat dengan Zayan Atarayan Mahafir kan? Pria bernama Morgan itu duduk di kursi samping, dia mengangguk santai. Siapa lo? Kami berdua orang dekatnya Zayan. Kami dan Zayan terlibat masalah yang cukup serius tadi malam dengan sosok pria misterius yang belum kami ketahui siapa. Bisa berikan foto wajah keempat wanita yang masuk ke kamar nomor 21 tadi malam, saya mohon. Itu satu-satunya harapan kami agar keraguan di hati kami terjawab. Morgan ingin tutup mulut, toh tidak ada untung baginya, tapi urungkan saat melihat notifikasi saldo rekeningnya muncul 100 juta, dan ada catatan di sana. Zayan, uang segitu cukup kan cowok matre? Berikan identitas keempat wanita itu pada mereka. Bibir Morgan menyeringai. Baiklah, gue akan katakan dengan syarat kalian tidak boleh mengatakan keberadaan tentang klub malam di sini. Bagaimana?
Hilmi menatap adiknya yang juga ikut menatapnya. Jujur saja mereka memiliki pemikiran yang sama. Setelah masalah ini selesai mereka akan melaporkan keberadaan klub malam di kawasan ini. Bagaimana juga tempat haram ini harus ditutup. Kami tidak bisa, klub malam di sini harus kami laporan ke pihak berwajib. Tempat maksiat ini harus ditutup agar tidak ada lagi korban seperti kami, dan orang-orang yang bisa berubah dari waktu ke waktu saat klub malam ini ditutup, putus Ikram dibalas anggukan. Dari Hilmi. Pria yang memakai tato naga di lengan kirinya itu tergelak lalu tertawa. Kalian ini lebih mementingkan keselamatan orang lain, yang jelas orang yang datang ke klub malam ini orang menjijikan semua yang ingin dipuaskan dan juga melampiaskan stres mereka dengan cara minum minuman atau berjudi. Jangan pikirkan mereka, melaporkan ke kantor polisi adalah sesuatu yang salah. Mendingan jangan laporkan, dengan begitu gue akan bawa keempat wanita yang kalian cari sekarang, gimana? Hilmi menggeleng. Jika kamu tidak ingin memberitahukan keempat wanita itu tidak masalah, kami akan mencarinya sendiri. Allah bersama kami, jadi kami tidak akan pernah takut. Ikram, ayo kita pergi susul Sayan. Iya bang. Tunggu. Tahan Morgan sambil tertawa kecil. Kalian ini benar-benar. Gue gak akan sejahat itu kali dengan orang yang kenal dengan Sayan. Gue mantan teman si Zai dulu yang suka poritin uangnya. Gue nggak masalah kalian laporin nih klub malam, gue akan cari tempat yang lain, toh gaji bartender di sini makin hari makin kecil. Morgan bertepuk tangan 3 kali membuat keempat wanita seksi datang dari ruangan lain. Ini keempat wanita yang kemarin malam disuruh bertugas di kamar 21. BTW gue gak akan ikut campur mengenai yang terjadi ya, gue tim netral di sini. Keempat wanita itu adalah pelayan kafe di pagi hari, jika di malam hari mereka masuk ke klub malam dan melayani lelaki hidung belakang untuk dipuaskan. Ikram menatap sekilas keempat wanita itu, dan matanya melebar saat melihat salah satu dari mereka yang sangat familiar. Dia pernah bertemu dengan satu wanita itu di suatu tempat. Tapi dia lupa di mana. Sudah aku duga pasti Ustadz Ikram akan datang ke sini. Tunggu, wanita itu mengenali namanya. Tanpa sadar Ikram bingung, menatap abangnya yang meminta penjelasan padahal dia sendiri juga tidak tahu apapun. Kalian bisa duduk di meja sana, jangan di sini karena mengganggu pekerjaan Eike. Ujar Cinta agak kesal. Morgan pergi karena tugasnya telah selesai, toh dia juga mendapatkan transfer dari Sayan. Ikram dan Hilmi duduk di satu meja, terpisah dengan meja keempat wanita yang 3 di antara mereka terpesona akan ketampanan 2 pria di samping mereka ini, namun tidak berani untuk bersuara. Sebelum menjelaskan kejadian tadi malam, saya tanya kenapa kamu mengetahui nama saya. Ikram angkat bicara, menatap kaca jendela tanpa ada niat untuk menatap keempat wanita seksi itu. Hilmi juga ikut menatap ke jendela, di mana terpisah pohon besar dan juga jalan raya yang penuh kendaraan. Wanita yang lebih cantik dari ketiga teman kerjanya, memakai pakaian putih hitam dengan 2 kancing bajunya terbuka hingga belahan dadanya terlihat, itu tersenyum tipis. Dia menatap ketiga temannya, berada di bawah kendalinya karena dialah wanita senior di sini. Ustadz Ikram benar-benar tidak mengenaliku. Saya familiar dengan wajahmu, tapi saya tidak ingat siapa kamu. Wanita itu semakin tersenyum lebar. Wajar Ustadz melupakanku karena aku hanya bisa melihat Ustadz dari jarak jauh. Lebih tepatnya mungkin saat Ustadz berumur 19 tahun, sebelum Ustadz pergi ke Kairo Mesir, Ustadz pernah menolongku yang tengah disiksa di gang sempit oleh ayah saya. Menolong wanita ini. Dirinya, El Luciana. Ucap Ikram sedikit ragu. Iya, namaku Luciana, Ustadz.
Saat itu aku menyebutkan namaku agar Ustadz tahu siapa aku. Akhirnya Ustadz mengingatku lagi. Ustadz melaporkan ayahku yang pingsan pada polisi, lalu ayah dipenjara karena kekerasan terhadap anaknya. 2 tahun lalu ayahku bunuh diri di jeruji besi karena depresi dan dia meninggalkan hutang pada Madam Sandra hingga saya terpaksa bekerja seperti ini untuk melunasi hutangnya. Ikram ingat, dia hampir saja ketinggalan penerbangan karena membantu gadis asing yang tengah dipukuli di gang sempit 5 jam sebelum penerbangan. Saat itu dia menolongnya dan balas menghajar pria itu hingga pingsan lalu melaporkannya ke kantor polisi. Tidak disangka sekarang gadis kecil itu kini sudah tumbuh besar, sangat disayangkan. Dia harus bernasib seperti ini. Saya janji akan menutup kelab malam ini, kalian tidak akan bekerja di tempat haram ini. Kalian bisa bekerja di kafe saya dengan syarat harus memakai pakaian tertutup dan berhijrahlah. Nanti saya akan meminta pada Ustadz Zahra dan Maryam untuk membantu kalian. Hilmi berdeham. Ram, bagaimana masalah kita? Jangan melupakan tujuan kita sejak awal. Adiknya ini selalu saja memprioritaskan masalah orang lain dibandingkan masalahnya sendiri. Saya abangnya Ikram, bisa katakan apa yang terjadi tadi malam. Apa benar kami menyentuh kalian? Kejadian malam itu benar-benar terjadi atau tidak? Luciana menatap kedua pria di sampingnya. Dia kembali tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak tahu keluarga Al-Husain? Semenjak Ikram menolongnya, dia fans pada pria itu dan selalu mendengar ceramahnya diam-diam. Bahkan mencari tahu siapa saja keluarga Al-Husain termasuk Hilmi sendiri. Luciana pendosa, dia bekerja menjadi PSK, tapi dia tidak lupa untuk mengerjakan tugasnya untuk melaksanakan ibadah seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ikram di saat setiap ceramahnya. Betapa dia mengagumi penyelamatnya itu. Dia tahu sholatnya entah diterima atau tidak, tapi dia berusaha untuk menjadi orang baik walaupun memiliki pekerjaan yang haram sekalipun. Toh urusan ibadahnya diterima atau tidak, yang penting dia sudah berusaha. Sebab berhenti dari pekerjaan haramnya ini sepertinya mustahil, hutangnya masih menumpuk pada Madam Sandra. Pekerjaan haram ini membuatnya terpaksa melakukan semua ini demi melunasi hutang-hutang ayahnya. Jika tidak, mungkin organ dalamnya yang terpaksa diambil oleh mereka. Luciana mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. 12 jam yang lalu. Keempat wanita yang memakai pakaian kekurangan bahan dengan make up yang semakin membuat kecantikan mereka meningkat itu didorong untuk masuk oleh seorang pria dan dikunci dari luar, hingga mereka tidak bisa pergi. Luciana, wanita yang paling disegani di kalangan wanita penghibur itu, harus turun tangan membantu ketiga teman kerjanya yang sudah menjadi teman dekatnya untuk memuaskan hasrat gila dari orang-orang menjijikan di tempat ini. Sial, jujur saja Luciana sudah muak akan pekerjaan ini, tapi dia tidak bisa berhenti begitu saja saat Madam Sandra yang kejam mengurung hidupnya bagaikan sangkar. Luciana kira dia harus melayani para pria hidung belang seperti sebelumnya, tapi dia terpaku pada sosok yang begitu dia kenali, walaupun pria itu mungkin saja melupakannya. Ikram Fahiri Al-Husain, sebut saja dia adalah fans berat dari pria itu. Semenjak kejadian pria itu menolongnya, dia menjadi fans sejati dari Ikram, semudah ceramahnya. Selalu dia ikuti walaupun dirinya seorang pendosa sekalipun. Luciana bisa saja mendekati Ikram, mungkin sekedar menyapanya saat si kajian, tapi dia tidak mempunyai keberanian, cukup menjadi pengagum saja selama melihat idolannya itu baik-baik saja. Apalagi dia tahu Ikram selalu bahagia dengan istri dan kedua anaknya. Dia juga tahu istri Ikram tengah mengandung kembali, dia bahagia mendengarnya. Tapi kini kenapa ustadznya itu berada di tempat maksiat ini? Antara syok dan tidak menyangka.
Sampai akhirnya dia mengerti situasinya jika Ikram dan ketiga temannya itu dijebak. Pria bermasker entah siapa yang dipanggil oleh bos, itu pasti dalangnya. Luciana masih terpaku pada Ikram dan larut dalam pikirannya. Namun ketiga temannya itu langsung mulai menjalani tugas masing-masing. Mereka mulai membawa duduk keempat pria itu ke sofa yang di mejanya penuh minuman beralkohol, sedikit paksaan karena keempat pria itu memberontak. Dan di saat inilah sosok dari jendela, bawahan peneror itu membuka sedikit jendela lalu mengambil foto mereka semua yang ada di atas sofa, mejanya penuh dengan alkohol. Hanya beberapa detik saja. Sampai akhirnya pria itu menutup kembali jendelanya dari luar tak lupa menguncinya dengan senyuman keputasan. Dia akan memberikannya pada bosnya. Sebelum kita bermain, mas-mas tampan harus minum alkohol terlebih dahulu, ucap salah satu dari mereka mulai menggoda.